Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk persiapan penilaian akhir semester 1, tema kegiatanku. Nah, di tema kegiatanku kita sudah belajar bermacam-macam. Ada di muatan PKN itu memahami gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ini gambar ini adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila. Selanjutnya, lambang sila-sila dalam Pancasila yaitu sila pertama lambangnya bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Dan sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila, contohnya 1. Berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah sesuai agama dan keyakinan, dan bersyukur atas anugerah Tuhan dengan cara merawat tubuh. Selanjutnya, muatan PPKN yang kedua yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya, sikap yang baik kepada adik itu mengajak bermain, meminjamkan mainan, mengajari belajar. Terus, kebiasaan baik yang dilakukan sore hari, contohnya mandi sore, membantu menyiram tanaman. Perilaku belajar yang tertib, juga aturan di rumah itu. Kalau sore hari, jam 7 itu waktunya belajar di rumah. Manfaat menyiapkan alat sekolah sebelum bangun tidur supaya pagi hari peralatan sekolah tidak tertinggal. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia ada 2 KD. Yang pertama, memahami kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Matahari bersinar terang pada waktu siang hari. Matahari terbit di waktu pagi hari. Udara di siang hari panas, kalau udara di sore hari itu terasa sejuk. Kebiasaan baik yang dilakukan malam hari itu ada sikat gigi sebelum tidur, membersihkan tempat tidur sebelum tidur, mencuci kaki dan tangan, berdoa sebelum tidur. Lanjut, ini contohnya gambar bangun tidur pagi, ini suasana pagi, ini membersihkan tempat tidur sebelum tidur. KD yang kedua bahasa Indonesia mengungkapkan ucapan terima kasih, tolong, minta maaf. Nah, kata tolong itu kita pakai jika kita memerlukan bantuan. Jangan langsung, mama makan, mama buku. Tapi, mama tolong ambilkan buku di atas lemari. Atau diucapkan dengan sopan. Setelah menerima bantuan, sebaiknya mengucapkan terima kasih. Ini ada contoh kalimat. Made, mencucilah tanganmu sebelum makan. Itu contoh kalimat perintah. Nah, memiliki keluarga yang bahagia, kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya,
Muatan matematika yang kedua menjelaskan bilangan 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan. Bilangan 17 angka 1 menempati tempat puluhan. Angka 7 menempati tempat satuan. Contoh bilangan 15, 1 puluhan ditambah 5 satuan, itu sama dengan 15. Kalau 1 puluhan ditambah 9 satuan, sama dengan 1 puluhan itu 10. Tambah 9, sama dengan 19. Muatan yang ketiga, membandingkan dua bilangan. 17,19. Tanda pembanding yang benar adalah lebih kecil. 17 kurang dari 19. 18,14. Tanda pembanding yang benar adalah lebih besar. Karena 18 lebih dari 14. Muatan matematika yang keempat, KD yang keempat, tentang penjumlahan dan pengurangan. 15 ditambah 1. Dihitung coba. Ya, pintar, 16. 7 dikurang 4. 3. Ibu membeli 14 telur, ternyata 5 butir telur pecah. Telur ibu yang tidak pecah ada berapa? Kalau pecah itu bertambah atau berkurang? Berkurang ya, jadi 14 dikurangi 5 hasilnya adalah 9. Kita ke muatan SPDP. Ada 4 KD juga. KD yang pertama mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Pada saat menggambar kita memerlukan alat gambar. Contoh alat gambar yaitu pensil, krayon, spidol, pensil warna, penggaris, dan masih banyak lagi. Menggambar dengan cara menempel benda disebut kolase. Kolase dapat dijadikan hiasan dinding. KD yang kedua mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, suara adalah bunyi yang kita keluarkan saat berbicara. Kalau kita bicara ini namanya kita mengeluarkan suara. Bunyi ada yang pendek dan ada yang panjang. Bunyi panjang dan pendek dapat kita nyanyikan secara bergantian. Tidak bisa bersamaan, harus bergantian. Bunyi panjang dan pendek dapat kita buat dengan memainkan alat musik. SPDP KD yang ketiga, mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Saat melakukan gerakan menari, kita membutuhkan iringan musik. Gerak tari cepat iringannya cepat, sedangkan gerak tari lambat iringannya lambat. Kepala mendongak adalah gerak meniru ayam berkokok. Melompat adalah contoh gerak meniru hewan kata. Terus, mengayunkan kedua tangan ke atas ke bawah adalah gerak tari menirukan hewan kupu-kupu. SPDP muatan yang keempat yaitu mengenal bahan alam dalam berkarya. Nah, contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya seni itu kulit jagung, biji-bijian, ranting kering, daun, dan masih banyak lagi. Bahan alam dari kulit jagung dapat dibuat menjadi boneka dan hiasan pensil. Nah, muatan yang terakhir itu muatan pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Ada 1 KD, yaitu memahami prosedur pola gerak dasar manipulatif.
Gerak mengayunkan kaki dari belakang ke depan dan mengenai bola disebut gerakan menendang. Saat gerakan menangkap bola, pandangan mata tertuju ke arah bola. Menangkap bola setinggi lutut dilakukan dengan posisi sedikit bungkuk ke depan. Menangkap bola menggunakan kedua tangan. Memantulkan bola menggunakan jari tangan dan telapak tangan. Nah, itu tadi materi-materi yang nanti untuk penilaian akhir semester tema 3. Nah, silakan anak belajar. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan supaya nanti ketika ulangan akhir semester anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati.